السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat Mutaffifin, memberikan peringatan kepada siapa saja orang-orang yang suka mencuri timbangan atau mencela, Allah membuka dengan kalimat wailul lil mutaffif, diancam oleh Allah bakal masuk neraka. Well, kata Allah, siapa saja orang-orang yang tidak jujur dalam perdagangan, siapa yang suka mencuri timbangan atau orang yang suka mencuri mencela, taufik, kata Allah, sangat kecil, luar biasa. Kemudian Allah menerangkan orang-orang yang curang, kata Allah, mereka bakal dimasukkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, kata Allah, siapa orang yang berbakti kepada Allah, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Naim. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, dan untuk mendapatkan surga, wa fi dzalik, kata Allah, untuk mendapatkan yang demikian, falyatanafasil, harus, kata Allah, berlomba-lomba. Siapa saja orang-orang yang akan berlomba-lomba. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 29 dari surat Mutaffifin, setelah Allah menerangkan di mana tempatnya orang-orang yang curang dan di mana tempatnya orang yang berbakti kepada Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah mengingatkan innalladzina ajramu. Kemudian Allah mengatakan sungguh, kata Allah, orang-orang yang curang, kata Allah, siapa saja orang-orang yang durhaka, kanu minalladzina amanu, mereka, kata Allah, dulu waktu di dunia yadhakun, kata Allah, suka menertawakan orang yang beriman. Allah mengingatkan dalam ayat ini, setelah mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka orang kafir, kemudian Allah menerangkan apa sebabnya, kata Allah, sampai mereka masuk neraka. Kata Allah, dulu mereka suka mengejek, suka menertawakan orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang jujur, dicela, dimaki sama mereka. Allah mengatakan wa idza marru bihim yatawamadu, dan mereka, kata Allah, kalau berjalan orang-orang yang beriman berjalan melewati orang-orang kafir yang durhaka, yatawamadu, kata Allah, mereka mengumpat, mereka mengejek, baik dengan perbuatan atau dengan tutur kata. Jadi Allah mengingatkan di dalam ayat ini perbuatan gantian. Dulu waktu di dunia, siapa saja yang suka mengejek orang yang beriman, orang yang jujur, wa idan qalabu ila alim, dan apa, kata Allah, kalau mereka, siapa saja orang yang durhaka, kembali kepada keluarganya atau teman-temannya, inqalabu fakin, kata Allah, mereka kembali dengan merasa gembira. Gembira dengan kekafiran atau gembira karena mereka mengejek orang yang beriman.
Jadi mereka kalau sudah bertemu dengan teman-teman, cerita dengan bangga, tadi kita mengajak orang yang beriman. Jadi semua perbuatan yang mereka lakukan, apa saja yang dulu mereka lakukan di dunia, semua kata Allah bakal dibongkar. Wa idza ra'au, dan apa kata Allah kalau mereka melihat orang yang beriman jalan, qalu, mereka mengatakan inna haula'i ladallun, kata orang-orang kafir, mereka itu orang-orang yang beriman, orang yang tersesat. Tak kerasa kalau mereka tersesat, tidak kerasa. Justru mereka akan lihat orang yang itu orang bodoh-bodoh, itu orang tersesat itu. Yang orang yang beriman, orang-orang yang tersesat, wa ma ursilu alaihim hafizin, kemudian Allah menurunkan kalimat, dan mereka kata Allah padahal tidak diutus untuk menjaga orang yang beriman. Mereka tidak disuruh ngawal jaga, enggak. Tapi ini kebiasaan apa? Makanya Allah mengingatkan dalam ayat, wal kata Allah, silakan siapa saja orang-orang yang suka mengumpat, siapa saja orang yang suka mencela, baik dengan perbuatan atau dengan tutur kata. Jadi kadang-kadang umpatan itu dengan kalimat, atau dengan isyarat dengan mata, atau dengan perbuatan apa saja. Allah mengingatkan dalam ayat ini, padahal mereka tidak diutus oleh Allah untuk menjaga fulan. Tiap orang akan ditanya apa perbuatannya masing-masing sendiri-sendiri. Allah mengingatkan dalam ayat ini, fal yaum, kemudian apa kata Allah hari ini? Allah mengatakan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari, hari ini kata Allah siapa saja orang-orang yang dulu sekali hari ini giliran mereka yang akan menertawakan orang kafir. Alal araiki, yaitu dari dipan-dipan mereka kelihatan orang yang masuk neraka. Jadi pada saat itu mereka kepintau di mana tempatnya orang yang suka mengejek, ditunjukkan dari tempat yang jauh tapi kelihatan sampai mereka bisa bicara, dikasih kesempatan. Di saat orang-orang kafir kelihatan orang yang beriman sudah enak-enak di surga, mereka dikasih kesempatan lihat, tapi jaraknya jauh. Apa? Dari mana? Allah mengatakan dari ranjang-ranjang yang ada di surga atau dari depannya, tapi tembus pandang sampai ke neraka. Yang dulu suka mengejek, yang dulu suka mencela, yang dulu suka mengumpat ketok apa? Oh iki biyen. Yang turun apa kata Allah dari atas ranjang atau depannya mereka melihat segala perbuatan orang-orang kafir. Pada saat itu baru orang-orang kafir apa? Pada saat mereka lihat kelihatan siapa saja orang yang beriman merasakan segala macam nikmat, kemudian mereka mengatakan berikan kepada kami sedikit saja dari makanan dan minuman surga. Kata penduduk surga, makanan dan minuman surga haram bagi orang kafir. Allah menutup surat Al-Mutaffifin, hal tuwibal kuffaru makanu yafal. Allah mengatakan tidak akan dibalas bagi orang-orang kafir sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Di sini kata orang alina, harfu istifham makna nafi, tidak akan dibalas apa saja perbuatannya kecuali sama. Satu perbuatan dosa dibalas satu. Satu kebaikan dikasih balas 10. Kalau kamu berbuat dosa satu, dibalas satu. Dan ada kemungkinan maafkan. Siapa yang berbuat amal kebaikan satu, dikasih balas 10. Dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan. Tapi kalau dosa satu, dibalas satu. Lu ngulusi mulpun rokok. Ya saking nemen nih. Makanya Allah mengatakan mereka tidak dibalas kecuali sama. Berapa perbuatannya pas, Allah tidak pernah menzalimi. Siapa yang pernah berbuat amal kebaikan walaupun sekecil apapun nanti akan tunjukkan pahalanya. Dan siapa yang berbuat dosa itu, ini akibat dari perbuatan dosa. Allah menutup dengan kalimat hal tuwibal kuffaru makanu yafal, dan mereka kata Allah orang-orang kafir tidak akan dibalas kecuali apa saja perbuatan yaitu sesuai dengan pembalasannya. Jadi tak bisa mereka ingkar, ya Allah saya dulu tidak pernah berbuat, tidak ada. Setelah selesai surat Mutaffifin, kita lanjutkan dengan suratul Insyiqaq yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surat Makkiyah, 25 ayat, 107 kalimat, 430 huruf. Tidak
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di riwayat Abi Rafi dia mengatakan, pada suatu hari saya salat di belakang Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah membaca surat Idzas Sama'un Syaqqat sampai selesai. Kemudian setelah itu sampai pada ayat yang memerintahkan sujud tilawah, langsung Abu Hurairah sujud. Setelah selesai, kemudian ditegur oleh orang ini, kamu tadi melakukan sujud tilawah, apa kata Abu Hurairah? Kemudian dia mengatakan, sajadtu khalfa Abil Qasim. Dia mengatakan, saya telah sujud di belakang Rasulullah. Waktu Rasulullah baca ayat ini, Rasulullah sujud tilawah. Dan akan saya kerjakan sampai nanti saya bertemu dengan Rasulullah. Walaupun tidak wajib, cuma kata Rasulullah waktu baca surat ini sampai pada ayat yang memerintahkan sujud, kemudian Rasulullah sujud. Jadi kata Abu Hurairah, oleh karena itu sampai pada ayat Allah mengatakan wa idza quri'a alaihimul Qur'an, dan mereka kata Allah kalau dibacakan siapa saja yang beriman kepada Allah sujud, tapi yang kafir la sujud, mereka tidak mau sujud. Makanya Rasulullah turun sujud. Waktu Abu Hurairah salat ini, Abu Rafi yang jadi makmum sampai ayat ini sujud Abu Hurairah. Kemudian setelah selesai ditegur, dia mengatakan, saya telah sholat di belakang Rasulullah, dan pada saat Rasulullah membaca surat ini, Rasulullah melakukan sujud tilawah, dan saya akan selalu melakukannya sampai nanti saya bertemu dengan Rasulullah, kata Abu Hurairah. Di riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'un syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kami kata Abu Hurairah sujud bersama Rasulullah waktu baca surat Idzas Sama'un Syaqqat dan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir. Jadi begitu sampai ini, kemudian Rasulullah sujud dan semua para sahabat sujud. Pada suatu hari Rasulullah khutbah di atas mimbar membaca ayat-ayat yang ada sujud tilawah. Pada saat Rasulullah khutbah baca ayat itu, langsung Rasulullah turun dari mimbarnya sujud dan semua sahabat sujud. Ceramah Rasulullah. Jumat depan Rasulullah ceramah lagi dan baca itu, sahabat sudah siap sujud. Karena dilihat Rasulullah mengatakan, saya perhatikan kalian semua sudah siap sujud. Kemudian Rasulullah turun dan Rasulullah melakukan sujud tilawah. Diperhatikan sahabat sudah siap Jumat yang lalu sujud. Jadi siap, akhirnya Rasulullah sujud juga. Jadi walaupun tidak wajib tapi disunahkan. Siapa yang melakukan sujud tilawah pada saat yang demikian? Apa? Rasulullah mengatakan iblis lari sejauh. Apa kata iblis? Anak Adam diperintahkan sujud, mereka sujud, mereka dapat surga. Saya disuruh sujud tak mau, maka saya dapat neraka. Iblis paling benci kalau ada orang baca ayat yang begini kemudian sujud tilawah. Apa kata iblis? Cilaka saya, anak Adam disuruh sujud, nurut, mereka sujud, mereka dapat surga. Saya pada saat diperintahkan sujud, tidak mau sujud, maka saya mendapatkan neraka. Makanya sampai sujud tilawah ini Rasulullah menganjurkan sujud. Sampai pada saat Rasulullah dari atas mimbar turun, Rasulullah melakukan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat. Demikian pembukaan surat Al-Insyiqaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, siapa saja yang kepingin melihat keadaan hari kiamat, yang banyak membaca surat-surat yang demikian, segala kejadian apa yang bakal terjadi dibentangkan seakan-akan kita melihat dengan mata telanjang. Allah menggambarkan ini bukan masalah sepele, hancurnya langit dan bumi. Makanya semua kejadian yang pasti bakal terjadi digunakan dengan syarat idza, dan yang kedua digunakan dengan fi'il madhi. Padahal fi'il madhi itu pasti menunjukkan sesuatu bentuk lampau yang lalu. Apa yang akan terjadi selalu digunakan dengan fi'il madhi. Apa? Menunjukkan sesuatu yang pasti bakal terjadi dan digunakan dengan syarat idza untuk menunjukkan sesuatu syarat yang sangat kuat luar biasa. Semua kejadian hari kiamat, idza zulzil, kalau sudah bumi digoncang kapan? Nanti akan, tapi goncangannya hebat dan pasti bakal terjadi. Di dalam ayat ini Allah membuka dengan kalimat idzas sama'un syaqqat. Allah mengatakan apabila langit kata Allah sudah terbelah,
kita tidak bisa bayangkan. Ya apa kalau langit yang demikian kepada dibuka sama Allah. Wa adzinat li rabbiha, dan dia kata Allah patuh kepada apa saja yang diperintahkan. Wa hukum, dan pantas kalau dia patuh kepada Allah. Tak berani. Langit sama bumi setelah dijadikan dalam ayat yang lain, kemudian Allah bertanya, ya apa? Mau nurut secara sukarela, tau'an atau mau dipaksa? Setelah Allah menjadikan langit dan bumi, ditanya sama Allah, ya apa? Kamu nurut secara sukarela apa saja yang diperintahkan oleh atau nunggu sampai dipaksa? Apa? Keduanya mengatakan, ataina, kami akan nurut secara sukarela. Apa saja perintahmu akan kami kerjakan, ya Allah. Langit sama bumi, tidak ada yang berani bantah. Yang pakai karha dipokso menungso, dikasih nikmat. Kongkong sembayang tak gelem, kongkong ngaji tak gelem. Nek wis lara baru. Semua langit dan bumi wa adil, dan mereka patuh. Tak ada yang berani. Apa saja perintah Allah, di mana saja, sampai walaupun mereka disuruh pecah, mereka siap. Allah menyebutkan wa adilat tirabiyah, dan Allah mengatakan mereka kata Allah patuh apa saja yang diperintahkan. Wa huqqat, dan pantas kalau mereka itu patuh. Tak berani bantah. Yang pakai ngelawan menungso. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajiba rabbuk, Allah heran kata Rasulullah, min qaumin yuqaduna ilal jannati, ada orang masuk surga tapi jaluk diranti. Dilebokno surga tapi seret ayo mlebu surga. Dikongkon mlebu surga enak-enak kan. Kongkon sembayang hayya 'alal falah, cerat-cerit tukang adzan iki lho, nek kon kepengin mendapatkan keuntungan, ya ini kata Allah pindah untuk mendapatkan keberuntungan dibukan akal. Wis loro baru berangkat ke masjid, geledah. Sehat tak gelem ngaji. Wis mlebu rumah sakit, nak tolong tukokno tasbih, takono bocah opo, bocah-bocah alim deh. Kalau manusia pakai paksa. Rasulullah mengatakan, Allah heran, ada orang masuk surga tapi dia dirantai, ditarik seret. Sakno Allah Ta'ala mlebu surga mboten, oh tarik wae. Dikei sehat kayak segala macam lali, bangkrut. Wis loro baru sembahyang. Allah. Ini langit di bumi enggak. Sampai disuruh hancur. Nggih. Hancur yo. Tak pakai bantah. Wa azinat tirabiyah, Allah mereka apa saja yang baik sampai pada saat lain diperintahkan oleh untuk terbelah dia jadi dua. Tak peduli apa yang bakal terjadi, begitu ada perintah mereka siap. Sama dengan para malaikat, la ya'sun, mereka tidak pernah maksud. Begitu ada perintah langsung tonggo sujud. Tak cocok, tidak pakai. Iblis kalau sujud kok diisi. Lu Nabi Adam kok kapan lu kakek protes. Malaikat enggak. Jangan sok ngoreksi perintah, redaksi perintah. Kalau Allah yang merintahkan nurut. Jangan diperintah aku diisi, nek cocok gelem, nek tak cocok enggak. Ini langit disuruh sama Allah, pecah. Hancur. Apa saja perintah, walaupun korban diri mereka siap. Allah mengatakan idzas sama'un syaqqat, apa kata Allah perhatian langit kata Allah pada saat terbelah terjadinya hari kiamat. Wa adzilat tirabiyah, dan Allah mengatakan dan mereka patuh kepada apa saja yang diperintahkan. Wa huqqat, dan pantas kata Allah kalau mereka nurut. Wa idal ardu, dan bumi kata Allah dihamparkan. Dihancurkan. Langit sama bumi hancur kabeh. Di dalam ayat yang lain diangkat, dibenturkan lagi, tatap oleh Allah Ta'ala. Faduk kata langit sama bumi ini dia tatap, jebrat, hancur. Bayangkan orang lihat tsunami, ngeri. Orang lihat gempa, takut. Langit sama bumi dibenturkan jadi satu. Faduk kata sekali benturan, hancur semuanya, berantakan. Allah mengatakan, wa idal ardu mudah, dan bumi kata Allah akan dihancurkan oleh Allah. Rata dari ujung timur ujung barat. Mudah itu seakan-akan diotot bentangkan. Jadi sudah ada tanda-tanda mana gunungnya seret roto kabeh. Yang asalnya masih beliku-liku dari tarik karet
seret, mari dibentangkan sampai demikian apa? Rata semuanya dari ujung timur ujung barat. Wa alqat ma fiha dan dia kata Allah bumi akan mengeluarkan apa saja yang ada wa takharat sampai khalid, sampai bersih. Allah keluarkan isi perutmu, ditokno kabeh, dimuntahkan semuanya. Alqat. Jadi seperti muntah gitu, yang ada dalam perut bumi tidak ada satu rambut yang tersisa, tidak ada satu tulang, tidak ada panjang, kabeh watakhat sampai khalin, sampai bersih perutnya ini. Jadi muntah-muntah sampai bersih. Begitu keadaan hari kiamat. Allah memerintahkan, tono, ya, apa yang ada dalam perut bumi itu kabeh. Tak wani bantah, buminya tak berani bantah. Allah mengatakan wa alqatna fiha wa takhat, dan dia kata Allah akan memuntahkan apa saja yang ada dalam segala yang ada dalam perut akan dikeluarkan wa takhat sampai kata Allah bersih, tidak ada sisanya. Wa adinat tirabya, kemudian Allah mengatakan dan bumi kata Allah patuh kepada apa saja yang diperintahkan wa huqat, dan pantas kata Allah kalau dia nurut. Tidak ada yang berani bantah. Langit sama bumi nurut kabeh. Disuruh apa terbit setelah benar sampai kau hancur. Kalau manusia disuruh apa saja engkau disik. Bumi diperintahkan oleh Allah, apa yang ada dalam perutmu tokno kabeh, keluarkan semuanya. Wa takhalat sampai khalin kata Allah, bersih, tidak ada yang terjadi, semua dikeluarkan dari perut bumi. Allah mengatakan wa azilati rabbia, dan Allah mengatakan dan bumi kata Allah patuh kepada apa saja yang diperintahkan wa huqat, dan pantas kata Allah kalau dia nurut kepada Allah, tidak berani bantah. Kemudian Allah mengingatkan setelah ceritakan langit dan bumi ku nurut tuh. Kemudian Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan, wahai semua manusia, nek kon kepin selamat nuruto. Mosok kon kalah mbek bumi, ojo bumi, mosok kon kalah mbek ayam. Ono ayam kerinan. Nek ono ayam kerinan mlebu TV. Lu, ono ayam kerinan, tangin lu, mari subure. Ayam kerinan ono, manusa kerinan akeh. Lu, enak itu sampai jam 6. Ayam wis keluruk kabeh wis kawin, tutup luruk tok. Ada yang berani bantah. Makanya setelah Allah cerita ini yang dahsyat, yang luar biasa, itu nurut sampai pada saat diperintahkan Allah hancur apa saja, langit sampai akan menghancurkan dirinya. Kongkol hancur, kongkol utuh. Yang penting apa saja perintah Allah. Makanya Allah manggil pada ayat lanjutannya, Allah mengingatkan ya ayyuhal insan, Allah mengingatkan wahai semua manusia, innaka kadihun ila rabbika, sungguh kata Allah kalian telah bersusah payah untuk bertemu kepada pemulai, dan pasti kata Allah kamu akan bertemu. Orang yang dulu bersusah payah berbuat kebaikan terima betul. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyamin, adapun kata Allah orang-orang yang terima suratan amal dari tangan kanan, fa saufa yuhasabu hisab, nanti kata Allah akan disab, tapi yasir, hisabnya ringan, luar biasa. Siti Aisyah selalu berdoa kepada Allah supaya dikasih hisaban yasir, hisab yang ringan. Rasulullah mengatakan jangan, kalau minta bebas hisab. Kalau minta tidak pakai dihisab, langsung belum mlebu surga. Jalu Rasulullah kalau ngajari kita itu sing pede. Yo pakake dosa kabeh, ngake dosa sing njaluk dosa iku watu. Nek menungso kabeh. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata, semua Adam khata, selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yang cepat tobat. Makanya diajari zikir apa saja apa untuk menghapus dosa. Allah mengatakan wahai semua manusia, Allah tahu kamu sudah berusaha semaksimal mungkin,
bersusah payah untuk menghadap kepada Tuhan mulai dan pasti kata Allah kamu akan bertemu. Kemudian dalam pertemuan ini Allah mengatakan ada orang yang terima dari tangan kanan, ada yang terima dari tangan kiri, dan ada yang terima dari belakang punggung. Suratan amalnya tiap orang terima 99 lembar. Satu orang, satu lembarnya maddal basar, sejauh pandangan mata. Kita bisa lihat sampai langit, itu sak lembar, seret, lengkap mulai balai sampai mati. Tiap orang terima tis'atan wa tis'ina sidal, kata Rasulullah 99 lembar. Satu lembarnya maddal basar, jauh pandangan mata. Kita bisa lihat sak langit, segitu satu lembarnya. Ada yang terima dari tangan kanan, ada yang terima dari tangan kiri, ada yang dari belakang. Di saat itu Rasulullah SAW mengatakan ada orang yang suratan amalnya tidak diberikan sama Allah. Kenapa? Izin Allah sama orang yang demikian. Siapa? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza talaitu 'abdi bi musibatin fi nafsi." Allah mengatakan, kalau saya uji hambaku pada dirinya dikasih sakit, sabar, atau yang kedua, hartanya yang diuji sama Allah, sabar, atau anaknya. Wastaqbala dzalika, dan semua ujian itu dihadapi dengan kesabaran. Allah mengatakan apa pada hari kiamat? Saya malu, kata Allah, kepada orang-orang yang sabar. Apa? Ansibal, untuk menimbang amalnya. Allah mengatakan kepada malaikat, ojo ditimbang. Yes. Atau saya malu, kata Allah, untuk menunjukkan suratan amal kepadanya. Wa udkhiluhul jannatan, dan dimasukkan surga tidak pakai dihisab. Langsung mlebu surga. Tidak kata ditimbang, tidak kata dihisab. Kata Allah, izin aku bagi orang yang kenapa? Dia sabar waktu diuji. Ujian pada dirinya, ujian pada hartanya, atau ujian pada anaknya, sabar. Allah mengatakan kepada malaikat, lebokno surga dapat dihisab. Siti Aisyah suka berdoa minta hisab yang ringan. Rasulullah mengatakan jangan. Kemudian Siti Aisyah tanya, apa yang dimaksud dengan ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Nanti kata Allah, mereka siapa saja yang terima suratan amal dan tangga akan hisab, tapi yasira, hisabnya ringan. Rasulullah mengatakan, man luqishal hisab, siapa yang diterita hisabnya alamat masuk neraka. Hisaban yasira itu kata Rasulullah cuma al-arad, cuma ditunjukkan toh, seret, ditutupi dan uruf antara jari Allah. Itu amal mungkin. Lu, bro, kau kira si akeh itu soi. Dia lihat, dia bayangkan, wah masuk neraka. Jadi tutup notok, global katanya orang. Sudah ditanya sama Allah, ya apa? Barangkali kamu punya alasan apa yang menyebabkan kamu berbuat tidak, ya Allah? Betul, saya melakukan karena kebodohan. Allah mengatakan dulu waktu kamu beribadah ada orang tua, sekarang dihapus, seret. Dihapus, seret. Sudah kosong. Ini dihapuskan kosong. Kalau kosong dia bisa melebur surga. Harus dengan amal. Allah menyuruh malaikat tulisan ngaji. Ono zikir, sembahyang. Padahal tidak lakukan. Ya ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faulaik, mereka itu orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Yubaddilullahu sayyi'at. Iya, Allah akan segala dosanya digantikan dengan hasanat, dengan amal kebaikan, dengan kemurahan Allah. Jadi mlebu surga itu alhamdulillah. Aku bin tak melok pengajian lu, ditulis ngaji. Alhamdulillah. Supaya apa? Merasa betul-betul ini karunia dari Allah. Tutu amalmu. Amalmu tak ngangkat. Allah nyuruh malaikat tulisan. Yubaddil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Faulaik, mereka itu yang sebutkan. Yubaddilullahu sayyi'ati. Allah menggantikan. Bukan dihapus toh. Mari dihapus. Diganti dengan hasan. Segala perbuatan dosa. Distipu. Seret. Tulis ngaji. Seret. Sembahyang.
set gitu. Alhamdulillah. Makanya begitu mereka masuk surga, alhamdulillah. Merasa dimanja sama Allah, dikasih nikmat. Ada orang yang langsung, terus kan mlebu surga langsung jangan hisap-hisapan. Siti Aisyah jaluk hisap, jaluk hisap ringan, masih dihisap ringan yo ndrodok. Tek tek lu dosa ya kek. Walaupun nanti cuma ya cetenge uang kok. Dari saiki kena akreditasi yo kebetulan kabeh. Padahal kok dihapus. Cuma tetep ya gemeter, tapi sing langsung kan mlebu surga langsung. Ya Pak malu setalkon amal, mlebu surga langsung. Rasulullah mengatakan, orang yang diteliti hisabnya alamat masuk neraka. Jam ini kamu berbuat ini enggak, ini global, garis besar saja. Allah mengatakan, orang yang terima suratan amal, dia sudah berusaha apa saja yang bisa dikerjakan, sudah berusaha semaksimal. Makanya Allah mengatakan, untuk mendapatkan surga, harus kata Allah berlomba. Tiap orang berusaha. Allah mengatakan, kamu sudah berusaha, Allah sudah tahu. Kekurangan amal diampuni sama Allah. Itu seru. Yang penting sudah berusaha. Namanya orang sudah kurang adab sembahyang, Allah Akbar, khusyu'i, iki sing angel, diampuni. Famulaki, kata Allah pasti kamu akan menghadap. Allah mengatakan wa yanqalibu ila ahli, dan mereka kata Allah kembali kepada keluarganya masrura, kata Allah dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu, adapun orang yang terima suratan amal dari belakang punggung. Kenapa? Mereka meletakkan Quran di belakang, hadirkan. Tak percaya. Allah mengatakan fasaufa yadu, dan mereka akan jerat-jerat. Wah subhanallah, alangkah cilakanya saya. Kalimat yadu, mereka akan jerat-jerat, cilaka saya. Allah mengatakan wa yasla sa'ir, dan pasti mereka bakal masuk neraka sa'ir, api yang bergejolak, yang nyala-nyala. Allah mengatakan innahu kana, dulu kata Allah mereka suka seneng-seneng tok, uripe cuma happy tok dari wong, seneng-seneng tok. Kongko sembahyang saono, yang penting seneng. Lain. Orang yang beriman kumpul dengan keluarganya di surga, seneng. Dulu katanya orang berakit-rakit dulu tak apa-apa. Sedilut susah di dunia, tapi nanti terima besar. Orang kafir ndak mau dunia seneng tok, seneng-senengan. Mari mlebu neraka. Makanya karena kata Allah dulu mereka hidupnya seneng-senengan tok, maksiat terus. Tak mau dibendung. Innahu dhanna alla yahur. Allah mengatakan sungguh dia menyangka mereka tidak bakal balah. Pasti kata Allah mereka bakal kembali sama Allah. Mereka nyangka dak ono. Allah mengingatkan inna rabbahu kana sungguh kata Allah dia melihat apa saja perbuatan yang mereka lakukan. Allah mengingatkan dalam surat Al-Insyiqaq, langit sama bumi nurut kon nuruto, kon cilik kon iku. Tapi kalau kamu beriman dimuliakan, langit sama bumi tunduk. Allah menjadikan langit dan bumi setelah selesai. Apa kata Allah kepada langit dan bumi? Ya dunia, ukhdumi man khadaj. Allah memerintahkan kepada dunia, layani kata Allah siapa saja orang yang tunduk kepadaku, yang nurut sama Allah, semua dunia akan ikut sama kamu. Dunianya suruh sujud mikon. Nek kon maksiat diwalik kon mbek dunia iki. Makanya Allah mengatakan Allah melihat semua perbuatan. Nek kon nurut, langit di bumi kon nurut, memang dijadikan buat kamu. Tapi kalau tidak hati-hati kok. Allah mengingatkan inna rabbahu kana bi basir. Sungguh kata Allah dia Allah melihat apa saja perbuatan yang mereka lakukan. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.